Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantiano Komori dari kelas APKH tahun 2023. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu anak dengan autisme. Nah, untuk topiknya sendiri yang akan dibahas yaitu ada pengertian, penyebab, karakteristik, intervensi, serta pembelajaran pada anak dengan autisme. Selanjutnya, apa sih pengertian dari autisme ini? Autisme ini merupakan gangguan perkembangan syaraf pada anak yang akan mempengaruhi perilaku, interaksi sosialnya, serta komunikasi. Anak yang mengalami autisme akan lebih tertarik pada dunianya sendiri dan lebih cenderung untuk tidak mau bergaul dengan orang lain. Gangguan spektrum autisme ini dapat dideteksi sejak anak berusia di bawah dari 3 tahun. Untuk jumlah dari anak dengan autisme ini, laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, yaitu sekitar 4:1. Nah, selanjutnya ini ada keterbatasan dalam yang dihadapi oleh anak dengan gangguan autisme. Yang pertama itu ada gangguan komunikasi. Biasanya anak dengan autisme ini jika dipanggil seperti anak dengan tunarungu atau disebut tuli, dan dia tidak mau merespon apa yang disampaikan oleh perintah yang disampaikan, padahal ia mendengar perintah tersebut. Selanjutnya itu ada gangguan kognitif. Ditemukan sekitar 75-80% anak dengan autisme mengalami retardasi mental. Tapi walaupun anak dengan autisme ini mengalami retardasi mental, biasanya mereka memiliki kemampuan luar biasa dalam satu bidang tertentu. Misalnya menghitung kalender, menghitung matematika, serta menggambar. Selanjutnya itu ada gangguan tidur dan makan. Anak dengan gangguan autisme ini biasanya mengalami pola tidur yang terbalik. Di siang hari ia aktif, di malam hari ia malah uh, ralat. Di siang hari dia akan tertidur, sedangkan di malam hari ia akan sulit untuk tertidur. Nah, selanjutnya ini ada gangguan makan. Biasanya itu anak dengan autisme biasanya hanya memiliki makanan favorit tertentu saja. Selanjutnya ini ada gangguan emosi. Beberapa anak autisme menunjukkan perubahan mood yang tiba-tiba menangis atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya ada gangguan kejang. Anak autisme yang kejang epilepsi itu sekitar 10-25% dari mereka. Korelasi antara kejang dengan beratnya retardasi mental, derajat disfungsi, susunan syaraf pusat. Selanjutnya ini ada penyebab dari autisme. Penyebab pertama itu ada dari genetik. Genetik yang dimaksud ini adalah genetik bawaan dari apakah orang tua tersebut memiliki autisme atau keturunannya. Para ahli sepakat bahwa penyebab gangguan autisme ini adalah ketidaknormalan struktur dan fungsi otak serta pola perkembangannya. Penyebab selanjutnya itu ada penyakit medis. Seperti yang sudah disinggung di atas, penyakit medis yang dimaksud itu ada seperti epilepsi atau kejang. Yang selanjutnya itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi pada perkembangan janin. Jika seorang mengalami pemaparan oleh bahan-bahan kimia seperti merkuri, kadmium, dan nikel. Untuk penyebab ini terdapat beberapa mitos yang bilang bahwa vaksin akan menyebabkan autisme, tapi itu adalah hal yang salah atau mitos. Seperti yang telah terjadi itu yaitu vaksin MMR yang pernah menghebohkan. Jika mengalami vaksin tersebut, maka akan menimbulkan gangguan spektrum autisme. Selanjutnya ini ada karakteristik pada anak autisme. Menurut Powers tahun 1989, karakteristik anak dengan autistik itu muncul karena adanya masalah gangguan dan komunikasi. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, anak dengan autisme ini sama sekali atau lambat dalam merespon. Anak ini akan terlihat seperti anak tuli atau sulit berbicara. Kadang-kadang, penggunaan kata yang dikeluarkan tidak sesuai artinya. Biasanya anak dengan autisme ini akan mengoceh tanpa arti secara berulang-ulang, dengan bahasa yang tidak dimengerti orang lain. Menurut orang bilang itu seperti membeuk.
Nah, bila selain membeo, dia juga akan menyanyi tanpa mengerti artinya. Selanjutnya ini ada masalah pada gangguan di bidang interaksi sosial. Anak dengan autisme lebih suka menyendiri, tidak suka melakukan kontak mata dengan orang lain, sehingga jika ingin berbicara tatap mata langsung, anak tersebut harus dipegang kepalanya. Terus, anak dengan autisme ini tidak tertarik untuk bermain bersama dengan teman sebayanya ataupun orang yang lebih tua dari umurnya. Bila diajak bermain, anak dengan autistik ini akan pergi menjauh. Selanjutnya itu ada masalah atau gangguan di bidang sensoris. Anak dengan autisme ini sangat sensitif jika dipegang, bahkan hanya untuk seperti disisir, dan juga tidak suka dipeluk. Anak autistik bila mendengar suara keras, maka akan langsung menutup telinga dan akan menimbulkan tantrum. Selanjutnya itu senang mencium, menjilat, mainan, atau benda-benda yang ada di sekitarnya, serta tidak peka terhadap rasa sakit atau rasa takut. Selanjutnya itu ada gangguan. Anak dengan autisme ini sangat tidak menyukai dengan adanya perubahan. Untuk stimulasinya, makanya ia akan mengepakkan tangannya sendiri. Dan yang terakhir itu ada gangguan emosi. Intervensi yang dapat diberikan oleh anak autisme yaitu terapi perilaku ABA atau Applied Behavior Analysis, terapi fisik, terapi medikamentosa, terapi biomedik, terapi melalui makanan, terapi integrasi sensorik, terapi perkembangan, terapi visual, terapi bermain, terapi okupasi, terapi Snowzealand, terapi bicara, dan yang terakhir dengan terapi musik. Dan yang terakhir ini ada metode pembelajaran. Di sini ada 4, yaitu Discrete Real Training yang membahas tentang perilakunya. Curriculum Planning berfungsi untuk menentukan metode pembelajaran apa yang akan digunakan. Penanganan individual intensif berupaya untuk memberikan penanganan sesuai apa yang dibutuhkan anak. Dan yang terakhir itu ada terapi pendukung. Strategi pembelajaran pada anak autisme yaitu visual learning dan struktur environment.